Minuman ciu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat meskipun bukan pilihan utama. Ciu sebagai minuman tradisional dihadirkan kembali dalam konteks sosial yang lebih santai. Bagi kalangan anak muda, terutama mahasiswa Banyumas. Bagi mereka, ciu lebih sering dikonsumsi pada momen-momen tertentu, seperti saat berkumpul dengan teman-teman atau merayakan sesuatu, daripada konsumsi rutin sehari-hari. Di tengah dinamika sosial Kabupaten Banyumas, terdapat fenomena yang semakin berkembang, namun seringkali tidak mendapat pandangan dari publik, yaitu peredaran minuman keras ilegal ciu. Minuman tradisional ini telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat, namun kini memiliki risiko yang tinggi karena keberadaannya yang tidak sah di mata hukum. Terlepas dari statusnya sebagai minuman tradisional, kini ciu telah menjadi pilihan bagi kalangan mahasiswa yang ingin menikmati minuman keras, khususnya di Kabupaten Banyumas. Terjangkau dan mudah didapatkan, kini ciu telah menjadi pilihan alternatif bagi mereka yang ingin menikmati minuman alkohol tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Berbekal kamera tersembunyi, berikut rekaman yang mengungkap praktik jual beli ciu di Gelempang. Sih, Mas mau beli. Ya. Berapa? Satunya berapa? 15.000. Ini bukan. Kalau ada minuman lain nggak, Mas? Kalau? Oh enggak, kayak taps gitu. Oh, ada. Berapa totalnya? Kalau sama taps? Sama tempe 20.000. 30. Oh 20. Ya udah. Satu ya. Tanya aja. Tahu nggak Mas, selain di sini Iya, tadi kan mas-mas yang di lapangan tuh bilang selain di situ tuh ada yang di kebun dalam. Ya, semua dalaman. Banyak itu, Mas. Kalau boleh tahu tempat persisnya di mana, Mas? Kurang tahu, tapi di kebun dalam ada. Iya. Kalau dari Masnya, tadi kan disebutin tuh kebun dalam contohnya. Dalam, Dan di mana? dalam, Di kebun dalam. Nah, di mana persisnya, Mas? perempatan, Perempatan yang dalam, perempatan Bondalam. Ke kiri dikit. Itu kanan jalan atau kiri jalan? dekat pasnya Malang, Di sebelah mana tuh? Malang itu jembatan lurus sedikit itu kan ada toko. Oh, langsung tokonya itu Ya. situ. Kedung Malang jembatan lurus dikit. Kanan jalan. Ya. Kalau yang di ini kebun dalam kan dari perempatan dari sini arah sini kan. Ya. Terus perempatan belok kiri. Langsung di situnya. makasih ya Mas. Makasih ya, Mas. Mau. Makasih, Mas. Iya, nggak apa-apa, Mas. Aman, Mas. Monggo, Mas. Aku lebih ke Lempang sih, karena variannya banyak gitu. Ada tiga varian rasanya. Siapa dulu? Oh, kalau saya sih, saya biasanya kan satu kalau di Lempang itu 15.000. 15.000. Biasanya kita kalau karena ciu itu kata Mas Yani itu ada keras ya, jadi kita agak campur sedikit lah. Jadi kita campur itu dengan bahan-bahan yang bisa menurunkan, menghaluskan itu ya. Jadi sekitar satu paketnya 40.000. Kemudian ada kebun dalam yang sedikit lebih tersembunyi dari hiruk-pikuk jalanan kota. Terletak di sebuah pasar tradisional yang kini sepi dijelajahi oleh masyarakat ketika malam tiba. Berada di pojok pasar, seakan keberadaannya tak begitu terlihat oleh banyak orang.
meski kehidupan malam di sana terus berjalan dengan ritmenya sendiri. Bapak Artum Mau beli, adanya kalau yang ciu ada nggak ya Pak? mau 2 botol. Pintannya iya, berapaan satunya Pak? Iya, satu liternya 45. Untuk satu Ya, botol. satu botol vodka 15. Nih, ciu, Iya. oh boleh lah. Boleh ke dalam nggak Pak, lihat? Boleh masuk situ lihat? Ah, iya. Biasanya ada paketan nggak sih Mas? Kayak satu botol ini sama yang lain gitu? Paling campuran itu Campuran nih kayak Campuran berapa? Kalau sama campurannya berapa Mas? tambah 6.000. tambah 6.000. Boleh lah satu, sampai. iya. Berarti di sini harganya beda-beda Mas? Ini harganya beda-beda semua ini? Oh, itu soju pitem, Pak. Iya, ya soju itu berapa? 100.000 satu botol itu. Ada aja uangnya aja. Berapa? 12. 15. Dari kapan Mas ini Mas bukanya Mas? Jam 5. Jam 5 sore. Iya. Apa tuh Mas? Yo. Buka dari kapan Mas? Tahunnya Mas? Ya, dari jam 5. Kalau dari Empat ya. tahun berapa Sejak Mas? kapan ya, Pak? Iya. Aku kan baru Pak di sini dari Jakarta. Lagi nyari-nyari juga tempat Saya gini dari ya. 2006. Oh, 2006. Kamu udah lahir belum? Udah, ya, Pak. udah. Tapi masih loro tahun. 2 tahun. Kalau selain di sini yang terkenal di mana Pak? Gimana? Kalau Yang terkenal tempat lah. jual ciu gitu. Iya. Selain di sini di mana? Oh kurang Kurang tahu. tahu nggih. Ya udah sih paling gitu. Siana Iya. monggo Mas. Makasih ya Mas. Ya. Monggo Mas. Oke lah. Ini Mas gini. Iya. Kisah warung Jangi nyatanya memicu keluhan dari pemilik toko sekitar. Mereka mengaku resah dengan ulah pembeli ciu yang mengganggu lingkungan usai fajar tiba. Coba kami jawab bahwa regulasi mengenai adanya minuman keras di Kabupaten Banyumas itu memang ada. Di sini ada aturan yang mengikat, yaitu perda atau peraturan daerah. Ini juga sebenarnya kewajiban menertibkan peraturan daerah termasuk atau TPRIG ini bukan hanya dari kepolisian, termasuk dari unsur Satpol PP itu juga punya wewenang untuk menertibkan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan minuman keras ya, diatur di Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban peredaran minuman beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perda 15 2014. Itu diatur di perda tersebut. Kalau alur mungkin secara umum memang sudah sering dilakukan oleh ya Polri maupun instansi lain ya. Jadi ketika ada informasi
penjualan minuman beralkohol tanpa izin, yaitu kemudian kami lakukan penyelidikan. Setelah informasinya cukup, baru kami bergerak melakukan operasi razia itu di titik-titik yang menjadi laporan gitu. Kalau khususnya CIU memang ini masih menjadi dilema ya, artinya begini, kita ngomong itu beralkohol, pembuktiannya belum ada karena harus dengan ujilet. Tapi kenapa kita lakukan pembinaan di sini? Karena banyak kita dapati orang mabuk dan sebagainya. Kita tanya yang bersangkutan, kita tanya dari saksi-saksi, kenapa sih dia bisa seperti itu? Dia menjawab habis minum CIU. Jumlahnya berapa? Ya, yang bersangkutan kan orang mabuk kan nggak bisa dipercaya. Yang jelas dari saksi juga itu Pak habis minum ini ya. Nah itu yang menjadi kita melakukan penertiban. Pihak berwajib menuturkan bahwa CIU merupakan bagian dari kearifan lokal, sehingga menjadikannya sulit disentuh hukum. Jejak tradisi ini membawa kami ke Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Di desa ini tersimpan fakta mencengangkan bahwa sebanyak 80% penduduknya memproduksi CIU sebagai salah satu mata pencaharian. Bagi mereka, minuman ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga dipercaya sebagai jamu yang menyehatkan badan. Nyatanya, pencarian informasi terkait minuman keras satu ini bukanlah hal yang mudah. Setelah mengunjungi salah satu home industri CIU di Desa Ulahar, proses peliputan harus terhenti karena prosedur yang panjang dan melibatkan banyak lembaga pemerintah, membuat kami tak bisa melanjutkan penelusuran lebih jauh. Fenomena peredaran CIU di Kabupaten Banyumas menggambarkan ketegangan antara tradisi yang sudah lama ada dan upaya penegakan hukum yang semakin intens. Untuk sebagian masyarakat, CIU bukan hanya soal minuman, namun termasuk dari bagian budaya yang sulit terpisahkan. Namun, bagi aparat pemerintah, ini menjadi tantangan yang harus dihadapi demi menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Di tengah semua ini, apa solusi yang bisa ditemukan demi meredakan ketegangan yang terus berkembang? Kita akan terus menunggu langkah-langkah yang akan diambil ke depannya.